Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Komisi Pria atau kaum pria akan mempersembahkan sebuah drama Natal yang kiranya boleh semakin menguatkan pemaknaan Natal yang akan kita dengarkan. Mari kita saksikan persembahan drama Natal dari kaum pria. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian jemaat Tuhan. Sungguh pada sore hari ini kita bersyukur bahwa di tahun ini kita diberi kesempatan untuk merayakan malam Natal di tahun 2022 ini. Ini ada sedikit pantun dari kami kaum pria. Pergi ke pasar membeli ikan, pulangnya naik kapal. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa kembali di malam Natal. Kami kaum pria GKP Sumedang akan menyajikan sebuah sketsa Natal yang berjudul Perjumpaan yang Mengubahkan. Dikisahkan, nun jauh di seberang sana ada sebuah kerajaan di mana kerajaan tersebut sama sekali belum pernah terjamah oleh Injil dan masih di bawah pemerintahan dari seorang raja dan para menteri-menteri dan pengawalnya yang otoriter yang memerintah rakyatnya dengan semena-mena. Jemaat Tuhan, ke Pulau Kabu makan gurita, makannya sambil main WA. Inilah kami kaum pria mempersembahkan sketsa Natal 2022. Kita lihat di TKP. Apa? Hampir seluruh negeri ini sudah kita kuasai. Tidak ada lagi yang kurang dari kita. Apalagi yang kurang dari kita coba? Apa coba? Tapi Raja, ada satu wilayah di bagian selatan yaitu Bethlehem belum jatuh ke tangan kekuasaan kita, Raja. Ya benar itu Raja. Saya dengar beberapa minggu lalu ada datang dua orang mempengaruhi rakyat kita. Kenapa? Aku tahu. Tidak bisa. Semua wilayah harus kita kuasai. Bagaimana Raja ini? Apa kita perlu cari orang itu? Siapa mereka itu? Yang kalian tadi penginjil itu? Aduh. Segera cari tahu mereka itu. Siapa itu penginjil berdua itu? Jangan berani ke sini. Kembali. Kalau mereka berdua tidak dibawa. Pengawal. Bikinkan saya minum. Cepat. Lama bang. Bikin minuman gua gak benar. Ayo, bikin dua lagi. Joko. Pengawal gak benar. Berdua. Segera cari tahu itu bang pengantin Injil itu. Jangan kembali berdua ke sini kalau belum mereka dapat. Dasar menteri gak benar becus itu dua-duanya ini. Ayo.
Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, akhirnya kedua menteri tersebut tiba di suatu daerah. Tetapi sesampainya di sana, mereka kebingungan mencari informasi tentang kedua orang tersebut. Waduh, udah 1 minggu kita mencari yang 2 orang itu, belum ketemu juga ya. Coba menteri perhatikan di sebelah sana tuh, apa ada orangnya di sana? Udah, kita cari lagi ke sana Pak Menteri. Sementara kedua menteri itu mencari informasi tentang 2 orang asing itu, di salah satu tempat di wilayah itu ternyata kedua orang yang sedang mereka cari sedang melakukan penginjilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi negeri ini sungguh sangat jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dari 5 Efesus ayat 16. Demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Untuk itu, mari kita mempergunakan waktu sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh rekan saya pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara itu sangat benar. Di mana kami melihat masyarakat negeri ini sangat terpuruk, apalagi ketika dipimpin oleh seorang raja yang sangat diktator, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menteri-menterinya tidak memikirkan kemakmuran rakyatnya atau orang-orang yang sedang dia pimpin. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di negeri ini, kami yang percaya bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percayakan keselamatan dari Kristus. Untuk itu, selagi waktu dan kesempatan masih diberikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk meyakini bahwa jalan benar adalah Kristus, percayalah bahwa Kristus akan memberikan yang terbaik. Waktu dan kesempatan yang kita miliki bersama, mari kita berikan dan kita yakini bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat bagi kita. Kita akan bernyanyi bersama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Oh, ini dia orang yang kita cari selama ini. Ternyata di sini kalian berdua ya untuk mengajarkan ajaran sesat itu. Bapak-bapak, kami datang ke negeri ini bukan seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Kami datang ke sini untuk memperbaiki orang-orang di negeri ini supaya percaya akan keselamatan Kristus, bukan seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Akan tetapi kita nanti bisa berbicara lebih banyak lagi. Kita bisa berkenalan dulu terlebih dahulu. Diam. Gak usah.
Oh, maksud kedatangan kami di sini adalah untuk menunjuk. Karena kami mendapat penglihatan dari Tuhan Allah bahwa di negeri ini telah terjadi kekacauan, kegelapan. Apa? Lancang kali kau ngomong ya. Jadi kalian berdua datang ke sini untuk menghina negara dan raja kami. Tapi alangkah kita lebih baik. Kacau nih yang gue dengar. Bapa kami di surga, berkatilah saudara-saudara kami. Mereka tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat, dan berikanlah kami kesabaran untuk menyebarkan Injil-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Udah, berdiri kalian berdua. Sekarang kalian ikut kami dan terima nanti hukuman dari raja kami. Apa salah kami, Raja? Nanti di sana dulu. Ya kalau nggak dinaikin kita lepasin lagi nanti yang berdua ini. Akhirnya kedua penginjil itu pun tidak berdaya, dan dibawalah kedua penginjil itu menghadap raja. Dengan satu menteri. Ayo cepat. Udah hadap raja kami. Raja, inilah kedua orang yang kita cari itu. Oh, ternyata kalian berdua yang membuat rakyat saya jadi berubah pikiran. Ya, kami hanya meluruskan pikiran mereka karena raja telah merubahnya. Ya, apa yang disampaikan dengan saya itu Baginda Raja itu sangat benar. Baginda Raja sendirilah yang membuat rakyat Baginda Raja menjadi tersisa karena kepemimpinan Baginda Raja yang sangat diktator, hanya memikirkan diri sendiri. Jadi menurut kalian pemerintahanku tidak benar? Ya, Gak benar. Coba lihat saja dulu ini semua. Negeri ini semua tunduk sama saya kok. Mata saya berlimpah di mana-mana. Tetapi Baginda Raja, kebenaran itu tidak diukur hanya harta saja. Harta dunia ini hanya kenikmatan dunia saja. Kristuslah yang abadi. Tidak benar, tidak benar. Hanya pemerintahan saya yang benar di dunia ini. Lihat tuh, pengawal saya gemuk, menteri saya sehat semua. Kami telah ditugaskan sesuai dengan amanat agung titah Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, Baginda Raja. Amanat agung. Persetan dengan amanat agung. Hanya pemerintahan saya. Tidak ada yang bisa nyanyi pemerintahan saya. Benar demikian? Atau begini saja, kalian mau tunduk sama aturan saya atau pergi dari tempat ini? sampai maupun kami tidak akan mengikuti Baginda Raja.
Maka begini, kalian pergi atau tunggu sama perintah saya, kalau enggak jebolkan aja ke penjaranya. Apa salah kami Baginda Raja? Kalian telah menyebarkan Injil yang tidak benar. Salah semua itu. Rakyat saya jadi mau berubah pikiran. Pengawal, jebol kamera ke penjara. Akhirnya kedua penginjil itu pun dipenjara dan kehidupan di kerajaan itu berjalan seperti biasa. Hingga pada suatu malam ketika sang Baginda Raja terlelap dalam tidurnya, datanglah sesosok berpakaian putih yang merupakan malaikat Tuhan ke dalam mimpi sang Baginda Raja. Hai anakku, sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kamu saat ini bukanlah kamu yang sebenarnya. Siapa kamu? Kamu Apa maksud kamu? tidak perlu tahu siapa aku. Terus maksud kamu tadi apa? Ya, sesungguhnya kamu adalah milik Kristus. Kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas negeri ini. Tetapi kamu telah menyalahgunakan hal tersebut. Kalau begitu, kenapa kerjaan saya tetap berjaya? Semua rakyat saya tunduk sama saya. Itu hanya bersifat sesaat anakku. Tuhan masih membiarkanmu menikmati kekayaanmu karena Dia ingin melihatmu berubah. Dia ingin kau sadar bahwa sebenarnya apa yang kau miliki adalah daripadanya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Aku harus belajar dengan siapa? Aku tidak mengenal apa-apa. Iya anakku, jika kamu tetap berada di bawah kehidupan iblis, yaitu kehidupan yang seperti sekarang, maka kamu akan kehilangan segalanya. Apakah mereka mau? Iya, mereka pasti mau membantumu. Pengawal, Maitri, pengawal. Lama banget. Aduh, Maitri. Siap, Raja. Mana pengawal? Hai pengawal. Begini, Pak Menteri sama pengawal. Barusan saya bermimpi kedatangan malaikat. Ternyata
Kerjaan kita selama ini salah. Kerjaan kita ternyata otoriter. Masih banyak ternyata rakyat kita yang miskin. Kita tidak mempedulikan itu. Dan malaikatnya bilang, ternyata kedua penginjil itu benar. Maaf Pak Raja, kalau saya pikir-pikir, memang itu adalah perintah yang harus Raja dengarkan. Ini, bawa ke sini kedua penginjil itu. Sebelumnya kami mohon maaf, ternyata pemerintahan kami selama ini tidak benar. Pemerintahan kami ternyata otoriter selama ini. Rakyat kami masih banyak ternyata yang kemiskinan kami tidak memperhatikan. Apakah kalian berdua mau memaafkan kami? Ya, tentu saja Baginda Raja. Itulah tugas kami, tentu saja memaafkan. Kiranya Bapak mengampuni kesalahan dosa Baginda Raja, pengawal, Bapak Menteri berdua, dan segeralah bertobat. Apa benar kalian mau memaafkan kami? Yang mulia menteri dan pengawal di sini, apakah memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertobat? Kami sungguh-sungguh mau bertobat. Baiklah, kalau memang yang mulia menteri dan pengawal mau bertobat, kami juga akan menolong. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sudah bertobat ya. Akhirnya mereka pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus. Sang Raja pun menjalankan pemerintahannya dengan adil dan bijaksana, dan tentunya dalam kebenaran Kristus. Itulah pertobatan sejati. Kami dari kaum pria GKP Sumedang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 25 Desember. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab kita. Injil Matius 2 ayat 10 sampai dengan 12. Injil Matius 2 ayat 10 sampai dengan 12. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah Allah yang sudah datang ke dalam dunia, yang pada saat ini kedatangannya kami rayakan pulang. Kami sekalian menyerahkan segala keterbatasan kami, waktu yang kami miliki ini, untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami sekalian, ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu sajalah, maka hamba-Mu yang Tuhan berikan mandat untuk menyampaikan firman-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkannya. Kami dimampukan untuk bersama-sama melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius 2 ayat 10 sampai dengan 12. Begini bunyi firman Tuhan.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat kembali drama tadi. Seorang raja yang otoriter, yang menutup hatinya, yang menutup kesempatan bagi warganya untuk menerima berita sukacita Natal, kelahiran Kristus, kebaikan Allah, melalui penginjilan yang dilakukan oleh 2 orang penginjil yang datang ke daerah mereka. Penolakan raja ini dilakukan terang-terangan. Mencari 2 penginjil itu, memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah mereka disiksa, dianiaya, dengan harapan kedua penginjil tadi kapok. Kedua penginjil itu akan berhenti memberitakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan. Kalau perlu, kedua penginjil itu dibunuh. Dan itu berarti persoalan selesai. Tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan negeri itu, karena raja akan kembali otoriter, melakukan tugas pemerintahannya menurut kehendaknya sendiri. Hanya tinggal selangkah lagi, karena kedua penginjil itu sudah dimasukkan ke dalam penjara. Sebentar lagi mereka akan tidak lagi melakukan tugas penginjilan. Oh, bahagia hati raja karena tidak ada lagi yang bisa mengganggu. Tapi apa itu yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak. Tanpa diduga, tanpa pernah terpikirkan oleh raja, ternyata Allah merencanakan sesuatu yang berbeda dari apa yang diharapkan, dari apa yang direncanakan, dari apa yang dilakukan oleh raja. Allah ternyata memberikan jalan yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang tidak akan mungkin menghentikan pemberitaan Injil itu sampai ke dunia. Sesuatu yang sederhana melalui mimpi. Sesuatu yang tidak pernah diduga melalui mimpi. Tapi ternyata jalan lain
membuka hati raja selebar-lebarnya. Bahkan itu menjadi awal di mana rakyat juga menerima pemberitaan Injil. Skenario yang lain yang dikehendaki Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Karena Allah punya banyak cara, Allah punya banyak jalan, Allah punya agenda yang besar yang kalaupun akan dihalang-halangi sedemikian rupa, tidak akan bisa. Yang kalaupun dikondisikan begitu rupa, tidak akan mempan. Dan itulah kemahakuasaan raja. Jalan lain itu menjadi sebuah cara Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan. Ibu bapak saudara, drama tadi mengingatkan kita tentang tema Natal 2022 yang dipilih oleh PGI dan KWI. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang pulang ke negerinya melalui jalan lain? Mereka adalah orang Majus yang ketika mereka datang pertama kali, mereka berjumpa dengan Herodes. Mereka dituntun oleh bintang timur. Orang Majus itu sekelompok orang bijaksana, sekelompok orang yang taat kepada Tuhannya, sekelompok orang yang suci dan terpandang, sekelompok orang yang berpengetahuan, bukan orang yang sembarangan. Juga sekelompok orang yang bisa mengartikan mimpi. Orang Majus itu ternyata melihat bintang di timur. Mereka juga ahli perbintangan. Biasa kalau bintang besar itu muncul, ada sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang menuntun mereka untuk mencari apa yang terjadi. Ternyata ada raja dunia yang lahir. Mari kita bayangkan ibu bapak saudara, sekelompok orang Majus itu punya kerinduan yang besar, sangat besar. Mereka punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti perjalanan bintang timur itu. Entah kemanapun mereka dibawa untuk berjalan, itulah yang mereka ikuti. Perjalanan yang ditempuh itu cukup jauh ternyata. Sekitar 2.577 km. 2.500 lebih kilometer. Yang kalau naik kendaraan itu 29 jam. Lebih dari 1 hari. Dan kalau berjalan kaki 417 jam. Kalau kita membayangkan 1 hari mereka bisa berjalan ya 15 km, itu berarti perjalanan mereka 28 hari, hampir 1 bulan. Berjalan mengikuti bintang itu hampir 1 bulan. Apakah itu perjalanan yang sederhana, yang dekat? Ternyata tidak. Itu perjalanan yang cukup jauh, yang luar biasa bagi mereka. Kita, berapa jauh pun perjalanan yang sekarang akan ditempuh, mikir dulu kalau jalan kaki. Ada kendaraan, ada kereta api, ada pesawat terbang.
atau yang punya jet pribadi akan naik jet pribadi. Tapi mari bayangkan kalau perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki hampir 1 bulan. Tidak terbayangkan oleh kita kelelahan masalah yang mungkin muncul di dalam perjalanan. Tetapi kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus itu mengalahkan semuanya. Kerinduan berjumpa dengan Yesus mengalahkan semuanya. Kalau kita yang hadir pada saat ini punya kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus, semoga saja seperti itu. Kalau begitu, ketika tadi di rumah, anakku ini sudah kubilang pakai sepatu yang itu, bikin aku tidak niat saja pergi ke gereja. Hah? Itu baru persoalan sepatu. Kalau tadi karena baju, aduh, bajuku warna ini, sepatuku warna ini, kok gak matching? Lalu kemudian semangatnya untuk berjumpa dengan Yesus jadi tadi itu, aduh, begitulah. Yang ini nggak sempat, yang itu nggak sempat, yang ini tidak bisa kulakukan karena terlalu sibuk. Capek lagi. Jadi tidak semangat aku mau pergi bernata. Tadi rasanya di rumahku itu, di sekitar rumahku sudah turun hujan. Masa hujan sih? Kan aku mau pergi ke gereja. Nanti kalau basah bagaimana? Masalah hujan, masalah sepatu, masalah make up, masalah tas, masalah anak-anak, masalah rambut, masalah yang lain. Apakah itu tadi mengganggu kita, menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga tidak ada hati yang bersukacita? Ibu bapak saudara, terlalu kecil persoalan itu kalau hal itu menghambat kita untuk berjumpa dengan Yesus. Sangat tidak diinginkan kalau banyaknya persoalan-persoalan tadi lalu membuat kita tidak memiliki sukacita untuk berjumpa dengan Yesus. Orang Majus dimampukan untuk mengatasi berbagai persoalan, berbagai kendala, berbagai situasi berat ketika mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus melebihi apapun. Berjumpa dengan Yesus tidak akan boleh terhalangi dengan persoalan apapun. Tapi kalau kita terbalik, persoalan kecil bisa menghalangi kita berjumpa dengan Yesus. Persoalan sedang bisa menghalangi kita berjumpa dengan Yesus. Jangan tanya kalau persoalan besar itu sudah jelas-jelas akan menghalangi kita berjumpa dengan Yesus. Bagaimana ya? Bukankah kita sudah mengenal Yesus? Orang Majus itu sama sekali tidak mengenal Yesus. Kita sudah mengenal Yesus dari sejak kita lahir, dari sejak kita kecil. Tapi masalah-masalah kecil menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita belajar lagi apa yang terus dilakukan oleh para Majus. Dia membawa sesuatu tidak dengan tangan hampa,
tidak dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang ingin dia persembahkan sebagai bukti keinginan yang besar tadi untuk berjumpa dengan Yesus. Sebuah pertanyaan sederhana bagi kita. Apa yang bisa kita persembahkan bagi Yesus? Tenaga kita? Tar dulu. Kalau kita bilang tenaga kita, bukankah selama ini terlalu banyak juga alasan-alasan kita? Waktu kita? Sebentar dulu. Waktu kita juga. Terlalu banyak kita habiskan untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan tidak minta semua saeutik. Nu saeutik ge hese, komo deui semuanya. Tuhan minta hati kita. Mari kita lihat apa isi hati kita. Layakkah hati kita ini kita persembahkan? Ntar dulu, apa ya isi hatiku? Rasanya yang aku simpan di dalam hatiku itu ketika memasuki tahun 2022 yang lalu, kebencianku sama dia itu sampai sekarang hampir berakhir tahun 2022 tetap tersimpan di dalam hatiku kekesalan, kemarahan, kejengkelan. Lima tahun yang lalu hubunganku dengan pasangan hidupku itu hampir hancur. Sekarang sepertinya sudah nggak berarti lagi. Yang ada di sini sakit hati, yang ada di sini kemarahan, yang ada di sini semua yang negatif tentang dia. Hati seperti itukah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Atau mungkin pikiran kita? Mari kita cek juga pikiran kita. Kayaknya di pikiran kita ini juga yang negatif aja terus. Yang khawatir aja terus. Sesuatu yang buruk aja terus. Apakah itu yang layak kita persembahkan kepada Tuhan? Mari kita berkaca, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita persembahkan kepada Dia? Seperti yang dipersembahkan oleh orang Majus. Ibu bapak saudara, setelah orang Majus itu datang memberikan persembahan, datang menyembah Yesus, mereka diingatkan supaya pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan yang seperti apa itu? Mereka tidak tahu. Bisa jadi jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih sulit, jalan yang lebih lama. Bisa jadi persoalan-persoalannya luar biasa. Tetapi itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita pergi ke satu kota lewat jalan A, rasanya lebih tenang kita pulang. Kembali ke Sumedang, tetap lewat jalan A. Oh, tadi jalan ini sudah kulewati. Berarti kalau pulang nanti akan kuingat lewat sini. Pasti lebih mudah, pasti lebih lancar. Tidak tanya sana, tidak tanya sini, tidak buka Google Map karena aku ingat. Tapi kalau untuk orang Majus, jalan lain itu tidak pernah ada di bayangan. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Dari manusia lama menjadi manusia baru.
mengisi waktu dengan apa yang berkenan kepadanya, mengisi hati dengan apa yang Ia kehendaki, mengisi pikiran kita dengan apa yang Ia mau. Jalan lain sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita introspeksi diri bagaimana hidup kita selama ini. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak-Mu? Sesuai dengan maunya Tuhan atau sesuai dengan maunya aku? Lebih penting Tuhan atau lebih penting aku? Lebih banyak waktumu untuk Tuhan atau untuk aku? Apakah telingaku untuk Tuhan atau aku lebih mendengar mau? Jalan lain yang dikehendaki Tuhan itu akan menolong kita menjadi lebih baik ke depan. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, pasti bukan sesuatu yang asal-asalan. Pasti bukan sesuatu yang mencelakakan. Pasti bukan sesuatu yang membuat kita menderita. Pasti sesuatu yang sangat berharga dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik ke depan. Hanya, maukah kehendak Tuhan itu menjadi nomor satu, menjadi yang paling depan, menjadi yang paling penting, menjadi segala-galanya di dalam kehidupanmu? Masih ada waktu beberapa hari mengakhiri tahun 2022. Kiranya walaupun hanya tinggal beberapa hari, kita akan katakan, Tuhan, jalan lain yang sesuai dengan kehendak-Mu, itulah yang akan aku lakukan. Dan di tahun 2023, mampukan aku Tuhan, supaya kehendak-Mu itulah yang paling utama di dalam kehidupan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami belajar dari kesediaan orang Majus yang punya kerinduan besar berjumpa denganmu. Kiranya saat ini, kiranya dalam keseharian kami, kiranya dalam setiap yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami, adalah kerinduan untuk terus berjumpa denganmu. Bukan perjumpaan secara fisik, seperti orang Majus yang melihat bayi Yesus, tetapi merasakan kasih Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Dan kasih Tuhan itu jugalah yang kami bagikan kepada orang lain sebagai bukti perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan kami. Kami manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Engkau. Kami adalah umat tebusan yang terus akan melanjutkan karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.